Ya, sahabat Indonesia di Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat, pasca pencokokan Nurdin Abdullah di Gubernur Sulawesi Selatan, banyak polemik terjadi di masyarakat. Nah, bersama saya sudah ada Rudy S. Kamri, Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita mau berbincang-bincang mengenai fenomena Nurdin Abdullah yang dulu katanya Mas Rudy digadang-gadang atau dielu-elukan sebagai orang yang bersih, kemudian cerdas, seorang profesor, dan track recordnya bagus. Tapi toh akhirnya dicokok KPK juga. Gimana Mas Rudy melihat fenomena ini di tengah masyarakat? Banyak yang bilang bahwa dia dijebak lah, segala macem lah. Ini macam-macam nih opininya. Ya. Terima kasih Mas Andri. Saya jujur saja kecewa ya. Iya ya. Ini bagi saya satu pukulan telak ya. Karena saya jujur saja sangat mengharapkan Nurdin Abdullah itu bukan hanya menjadi pemimpin di level regional atau lokal gitu ya. Iya. Karena kapasitasnya luar biasa. Beliau guru besar, kemudian lama menjadi CEO perusahaan asing gitu ya. Dan mereka itu fluent berbahasa Jepang. Oke. Waktu beliau menjadi bupati di Bantaeng itu luar biasa. Saya pernah ke sana, Bantaeng berubah total gitu. Jadi ada nih rekam jejaknya yang bagus biasa. gitu ya. Jadi di sekian tahun kepemimpinan beliau di Sulawesi Selatan pun itu juga luar biasa. Investasi Jepang banyak masuk ke sana. Karena beliau mempunyai network yang luar biasa dengan perusahaan-perusahaan Jepang ya, atau kelompok-kelompok investor Jepang. Nah, ini menyangkut masalah penangkapan beliau, OTT atau mungkin operasi tangkap tidur karena beliau masih tidur gitu ya. Iya. Ini masih, kalau menurut saya sih, saya berharap ini masih debatable ya. Karena apakah memang beliau tahu atau tidak, tapi tetap aja kita serahkan ke proses hukum, Mas. Cuma memang kalau melihat dari rekam jejak pribadi, kemudian dari cerita-cerita yang berkembang, kemudian ada namanya Edi atau siapa orang dekatnya dia yang terlibat, ini memang agak sedikit perlu pertanyaan gitu ya. Itu, tapi apapun terjadi, saya tetap percaya dengan proses hukum. Iya, karena ada yang bilang begini Mas Rudy, maaf dipotong, bahwa KPK memang melakukan operasi namanya tangkap tangan, tetapi sebelumnya pasti sudah melakukan satu proses pengendusan lah istilahnya begitu ya, pemantauan. Ini kalau dari kronologisnya yang kita terima di media kan totalnya 5, sekian miliar gitu tuh sudah dimulai bulan Desember. Sekian ratus juta, kayak itulah itu ceritanya. Tapi Mas Andri ini sudah masuk ke ranah hukum ya. Silahkan KPK membuktikan tuduhannya dan saya yakin Pak Nurdin Abdullah juga akan didampingi dengan pengacara-pengacara yang handal ya. Nanti biar di persidangan dibuktikan apakah benar bersalah atau tidak, itu yang paling penting. Itu dia. Nah, saya hanya melihat dari sisi KPK-nya justru. Nah, KPK ini luar biasa ya. Saya menyatakan salut sebetulnya dengan KPK gitu ya. Ini operasi tangkap tangan yang kesekian kali untuk kepala daerah ya. Bukan gubernur yang pertama, tapi ini kesekian kali kepala daerah ditangkap. Intelijen dari KPK cukup bagus gitu ya. Cuma masalahnya indera penciuman KPK ini kok mampet di Jakarta. Itu problem. Iya, itu yang banyak saya dengar tuh Mas. Jadi kegundahan hati dari banyak netizen atau sahabat Indonesia semua, bukan? Jadi ini yang membuat saya agak jengah gitu ya. Kenapa KPK justru di depan mata tidak berbuat apa-apa? Tadi dalam opini saya katakan ini gajah di pelupuk mata tidak terlihat gitu ya. Kuman di seberang lautan justru ditokop. Wah, itu. Tapi gini, ini menurut saya adalah ini harus ada kesungguhan dari KPK gitu ya. Karena kalau melihat dari jalan cerita dari anggota DPR dan sebagainya, sudah layak lah ya KPK mulai mengendus di silang sengkarut pengelolaan anggaran di DKI Jakarta gitu ya. Mulai Formula E, katanya Formula E itu kerjasamanya antara B2B ya, antara si Jakpro dengan manajemen Formula E, tapi uangnya dari Pemda, anggaran dasar. Dan ini sudah 560 miliar gitu ya. Nggak ada pertanggungjawaban apa-apa. DPR juga
cicing wae gitu ya. Jadi menurut saya ya perlu dipertanyakan banyak lah oleh KPK. Iya. Jadi menurut saya ini KPK juga harus saya sentil gitu ya, benar-benar juga mulai agak Mungkin mengasah. karena COVID indera penciuman hilang. Berarti secara institusi kena COVID gitu ya. Ya, ini yang pernah terjadi pada kita ini. Ini kita kena indera penciumannya hilang. Tapi ini serius Mas Andri. Iya betul. Karena ini untuk meningkatkan public trust terhadap KPK gitu Iya, ya. iya, iya. Karena mohon maaf ini keanehan, saya tidak katakan kecurangan ya. Keanehan pengelolaan anggaran di DKI ini kan sudah menjadi konsumsi publik, sudah terang benderang gitu. Jadi harusnya KPK turun, mulai pengelolaan banjir, kemudian ada dana 2, sekian T yang untuk bantuan ke ormas-ormas pendukungnya gubernur gitu ya. Hibah katanya. Hibah atau apa. Ini kan perlu ditelusuri lebih dalam ya. Kemudian kayak kemarin dana COVID yang sekian banyak itu ya. Raib kemana nggak jelas. Raib kemana nggak jelas. Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan rakyat yang harus dijawab KPK gitu loh. Nah, kalau dijawab dengan OTT tapi di luar Jawa yang jauh di ujung sana, bukan saya tidak menghargai itu, tapi ada bahan pertanyaan yang sangat mendalam. Ini di depan mata loh Pak, gitu loh. Kenapa tidak dilakukan apa? Apakah ada pelindung dari pemerintah daerah kabupaten di Jakarta ini pelindung sehingga ada barrier besar yang tidak bisa dimasuki, jadi firewall-nya sangat kuat gitu ya. Ini kan akhirnya menimbulkan spekulasi Mas Andri, benar nggak? Iya. Jadi ini didukung ini karena ada ini si tua, si muda, macam-macam lah. Ada bohirnya, ada godfather-nya di situ. Nah, itu dia. Itu yang perlu dijawab, Mas. Iya, sahabat Indonesia ini benar menjadi kejengahan banyak rakyat kok yang jauh-jauh dapat. Ya itu juga bagus kalau memang mesti betul dibuktikan nanti ya. Tapi yang di depan matanya sudah menjadi trending topik itu dibiarkan. Tapi satu lagi Mas Rudi, ini yang juga menjadi pertanyaan publik atau dipertanyakan oleh publik. Dulu orang ini diusung-usung oleh partai-partai politik di belakangnya. Yang menjadi sorotan sekarang ini PDIP dan PSI. Nah, katanya bagaimana nih mereka bertanggung jawab secara politis, pertanggungjawaban politisnya bagaimana nih? Gimana Mas Budi melihat ini? Sebetulnya pertanyaan itu wajar, ya. Saja, tapi yang menanyakan suka lupa. Ada dulu korupsi daging sapi, ya, impor sapi. Siapa pelakunya? Kita tahu lah. Tapi intinya begini, ini konsekuensi dalam politik, Mas. Ya, berarti yang pengusung akan diserang gitu ya. Kebetulan pengusung yang paling kuat waktu itu kan PDIP, terus kemudian ada Gerindra, kemudian ada lagi PSI dan beberapa partai yang lain. Tapi problemnya sekarang ini hampir tidak relevan gitu ya. Partai ini mungkin juga tidak bisa mendetek sejauh itu. Nah, kalau mohon maaf nih, saya ini agak personal nih Mas. Kalau melihat si Nurdin Abdullah, jangan-jangan ini ada operasi naga gitu loh, yang dia dikorbankan gitu kan ya, untuk mendowngrade kredibilitas partai-partai yang sekarang mendukung pemerintah. Nah, ini kan bahaya. Ini PDIP sedang solidnya, PSI sedang naik daun, ini bisa juga dihantam oleh isu seperti itu. Saya lihatnya justru sederhana aja Mas Budi, ini pendapat saya ya. Pada saat itu, di tahun berapa, 2018-2019 ya, ya figur yang ada, yang terbaik dari antara alternatif yang ada, ya Pak Nurdin Abdullah dengan segala rekam jejaknya. Ini mungkin perlu diingatkan, disegarkan ingatan kita bahwa siapa sih lawan Nurdin Abdullah? Saya memancing baru itu. Kontestasi itu kan. Nah, yang baru joget TikTok katanya tuh. Ada Nurdin Halid. Gitu. Kemudian ada Nurdin Abdullah yang sekarang ini berpasangan dengan si Sulaiman, adiknya mantan Menteri Pertanian. Gitu. Dan yang ketiga ini adalah dari klan keluarga Limpo, Pak Sahrul Yassin Limpo. Itu ketua gengnya Mas. Ini adiknya. Ini adiknya. Jadi pakai jalur independen waktu Malang ya. Jalur independen ya. Limpo ini karena Golkar jatuhnya ke Nurdin Halid. Nah, akhirnya itu yang membuat masalah sehingga Pak Sahrul Yassin Limpo pindah ke Nasdem sekarang. Oke. Jadi
dengan melihat 3 kandidat ini, Ya, di antara itu ya yang paling tutup mata saja toh, gitu loh. Saya bukan apa-apa, Mas. Kita melihat lah Nurdin Halid ini kandidatnya. dulu korupsi PSSI itu ya. Bukan di PSSI-nya, Mas. Di mana? Apa Bulog. di Bukopin lah atau apa. Oh, oke. Masalah minyak apalah gitu, Oh, oke. goreng lah apalah. Iya, Tapi iya. mohon maaf ini, kalau melihat 3 ini antara Pak Nurdin Abdullah yang profesor, guru besar, bupati sukses di daerah Bantaeng, kemudian ada Nurdin Halid gitu ya. Kemudian ada Limpo Geng. klannya Limpo ini ya jujur Ya, semua orang yang berakal sehat tahu persis mana yang terbaik di Iya, antara betul. mereka. Jadi nggak relevan lah pertanyaan. Nggak relevan. Jadi saya justru menegaskan apa yang saya khawatirkan. Tuduhan ke PDIP, kemudian tuduhan ke PSI, jangan-jangan ini ada operasi ini. Operasi besar untuk mendegradasi mereka gitu. Dengan mencokok kepala-kepala dari partai-partai yang mendukung pemerintah. Makanya kemarin dalam pertemuan saya dengan salah satu sekjen dari partai besar di Indonesia kemarin, Mas, saya sampaikan hati-hati untuk kepala daerah yang didukung oleh partai-partai pendukung Pak Jokowi. Ini bisa terjadi ada operasi naga yang menyasar mereka. Tidak melalui langsung, tapi mungkin bisa melalui mafia-mafia, melalui Ekor naganya lagi bergerak. Oh, bergerak. Mungkin mulutnya nggak kena, mungkin bisa kesabet ekornya. Nah, itu dia. Nah, ini hati-hati karena pelajaran dari Nurdin Abdullah ini harus menjadi pembelajaran buat kita semuanya bahwa jujur saja tidak cukup. Harus pinter, harus waspada. Nggak boleh naif lah ya. Nggak boleh naif juga. Tapi yang paling penting ya jangan korupsi juga gitu supaya aman. Ya. Jadi yang terakhir Mas Andri, saya hanya supaya kita semakin gak emosi saya karena banyak keanehan-keanehan. Saya mengapresiasi KPK yang sudah melakukan OTT ya. Entah namanya operasi tangkap tangan atau operasi bangunin tidur ya. Nah, tapi yang jelas terjadi dan saya mengharapkan proses nanti di persidangan lebih objektif ya. Sekarang saya tidak mempunyai kompetensi untuk menyikapi itu. Cuma memang secara pribadi saya melihat kok banyak keanehan gitu. Yang kedua, saya pesan ke KPK jangan seperti pepatah gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan begitu dikejar terus gitu ya. Jadi Pemda DKI pengelolaannya perlu ditelisik lebih dalam gitu ya. Kalau KPK tidak masuk di ranah itu, mohon maaf ini akan mendegradasi public trust terhadap KPK sendiri. Ini juga menjadi harus pelajaran KPK ya. Saya kira itu Mas Andri. Jadi pesan buat KPK jelas dan bagaimana gambaran skenario politik besar di belakang ini juga mungkin terindikasi ya. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran sahabat Indonesia. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju. Proses haji dan umroh diawali dengan perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi yang merupakan perjalanan yang panjang dengan resiko dehidrasi di dalam pesawat akibat kelembapan udara yang sangat rendah di ketinggian tertentu. Dilanjuti dengan perjalanan panas dengan resiko dehidrasi dan serangan panas atau heat stroke. Maka dari itu, jemaah haji dan jemaah umroh harus mengkonsumsi air agar bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Namun, umumnya jemaah haji dan umroh berusia di atas 50 tahun dan mempunyai kantung kemih yang kendur. Ini merupakan suatu masalah karena selama perjalanan haji dan umroh, toilet cenderung penuh. Orang-orang antri dengan dorongan mendesak ingin buang air kecil, namun tidak bisa buang air kecil sembarangan karena haji dan umroh tidak akan sah apabila membawa najis. Kami memperkenalkan kantong kencing, suatu kantong untuk menampung air kencing dan akan mengubahnya menjadi jelly dengan handle hard clip anti tumpah, daya tampung 500 ml, dan kain pembungkus gel. Cukup duduk dengan posisi istibra, bertumpu pada kaki kanan dengan kaki kiri maju selangkah, juga untuk para perempuan, lalu tempelkan mulut kantong yang sudah terbuka kepada alat vital dengan rapat, dan menggunakan tisu sesuai kebutuhan untuk membersihkan setelah pemakaian.